jurus jitu sukses berbisnis kuliner di era digital. Ya, jadi apa kabar nih Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat ya, bisa menyimak selama 2 jam ke depan. Kita akan selesai di jam 21.3 maksimal jam 21.30 ya. Oke, selama 2 jam ke depan kita akan mengupas jurus jitu sukses berbisnis kuliner di era digital yang sudah dilakukan oleh Mbak Dian Perwitasari ya. Mungkin bisa dipanggil Mbak Dian juga supaya lebih akrab gitu ya Mbak Dian ya. Silakan. Ya, beliau adalah owner dari Prezi Brownies. Kemudian beliau juga mentor di bisnis kuliner, penulis buku resep legendaris. Hari ini kita akan khusus bagaimana cara nih, tips membangun bisnis ya. Jadi ternyata tidak cukup dengan hanya sekedar tekad yang kuat, tapi kita juga harus mengetahui nih, pengetahuan terhadap kebutuhan pasar itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan membangun bisnis itu dari nol tuh supaya kita tuh sukses tuh gimana gitu. Kemudian strategi-strateginya agar bisnis kita tuh bisa beradaptasi. Apalagi sekarang di masa pandemi kan, seperti apa? Nanti dijawab sama Mbak Dian ya semuanya. Kemudian insya Allah ya Mbak, terus cara memanfaatkan platform online supaya kita tuh penjualannya tuh terdongkrak gitu ya, tetap cuan gitu. Kenapa Mbak Dian? Maaf, bisa dilanjut? Masih jelas suara saya? Masih. Oh, oke. Baik, selanjutnya mohon izin saya akan membacakan rundown susunan acara pada malam hari ini. Pertama adalah pembukaan dan doa. Tadi kita sudah mengawali dengan basmalah, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Kemudian sambutan dari Ketua BPJE PKS Jaktim. Kemudian ada penjelasan sosialisasi BOE oleh Coach Rohmat. Kemudian ada materi plus tanya jawab oleh Mbak Dian. Kemudian terakhir pengumuman dan penutup. Baik, untuk acara berikutnya kita akan dengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Sebelum kita ke acara sambutan, saya ingin membacakan tata tertib peserta. Ya, pertama peserta mulai memasuki Zoom meeting. Saya lihat sudah 97 peserta di ruangan Zoom kita, alhamdulillah. Yang kedua, peserta mengenakan pakaian yang rapi dan menutup aurat. Yang ketiga, mematikan audio selama acara berlangsung, kecuali ada keperluan berbicara. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya setelah materi. Mohon kerjasamanya. Yang keempat, mengikuti rangkaian acara dari mulai hingga selesai. Selesai pada insya Allah jam 21.30 nanti. Yang kelima, menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Baik, itu saja tata tertibnya. Kita ke acara sambutan dulu kepada Ketua BPJE PKS DPD PKS Jakarta Timur, Bapak Haji Tajudin SE, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala aqibatul lil muttaqin wala udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati teman-teman di BPJE DPD Jakarta Timur, pembicara kita pada malam hari ini Mbak Dian, seluruh peserta webinar bisnis malam ini yang hampir 97 orang. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Harapan kami semoga kegiatan malam hari ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan meningkatkan omset untuk segala usaha Bapak dan Ibu sekalian. Harapan kami memang BPJE fokus untuk membina para UMKM. Semoga dengan diadakan kegiatan pelatihan seperti ini yang kita memang tidak terbiasa, akhirnya jadi terbiasa dengan
webinar, kemudian segala usaha kita yang punya kendala tentang marketplace dan pasar online, mudah-mudahan dengan dilakukan oleh kegiatan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Harapan kami mudah-mudahan nanti lebih banyak teman-teman interaktif untuk menanyakan seperti apa sih tentang webinar ini, dan harapan kami dengan adanya kegiatan seperti ini, mohon ada kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh BPJE melalui bidang diklat, insya Allah bisa diikuti oleh semuanya, dan saya mengapresiasi, subhanallah, hampir mendekati 100 orang yang ikut malam hari ini. Ini mudah-mudahan cukup bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Pada panitia, syukron, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat para UMKM dan para kader yang ada di grup dan khususnya di Jakarta Timur. Mungkin dari Ana itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Tajudin atas sambutannya. Kemudian ke Coach Rohmat, sudah hadir Coach Rohmat ya. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada peserta, alhamdulillah ini memang banyak yang mungkin antusias dengan ilmunya Mbak Dian nih, kayaknya dia pengen seperti Mbak Dian juga ya, sukses insya Allah di masa pandemi itu tetap justru semakin meningkat omsetnya. Oke, saya ingin mengingatkan kepada peserta harap merename akun Zoom-nya dengan format kuliner, kemudian strip nama, kemudian strip domisili. Baik, kita ke penjelasan ya, sosialisasi BOE yang akan dibawakan oleh Coach Rohmat ST. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas, Bu Erna? Jelas Coach, lanjut Coach. Jelas ya. Ya, sebelumnya yang terhormat ya Pak Tajudin selaku Ketua Bidang BPJE DPD PKS Jakarta Timur ya. Kemudian di sini juga hadir Pak Wit ya, Sekretaris Bidang. Kemudian Coach Wahyu nih dari Biro Diklat ya BPJE Jakarta Timur. Acara ini adalah acara dari Diklat ya. Dan yang pasti yang sangat saya hormati Coach Dian nih, Bu Dian nih dengan Mak Dian ya. Insya Allah akan sharing ilmu ke kita semua ya terkait dengan materi yang insya Allah dari Biro Pemberdayaan terkait dengan Business Opportunity Expo ya. Jadi BOE atau Business Opportunity Expo adalah satu program ya, program dari BPJE Jakarta Timur. Harapannya nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini ikut menjadi bagian dari program BOE ya di kecamatan masing-masing. Insya Allah akan kita aktifasi di setiap kecamatan lewat rumah tangguh berdaya. Jadi lewat rumah tangguh berdaya di kecamatan masing-masing ya. Kemudian dari situ akan timbul transaksi ya. Transaksi antara UMKM, kemudian dengan buyer, dan akan ada pelatihan-pelatihan di rumah tangguh berdaya ya lewat BOE-nya, dan yang terakhir akan ada pemodalan dari para investor yang akan selalu memonitor di transaksi di BOE di setiap kecamatan ya. Saya boleh izin sharing screen sedikit ya Bu Erna. Monggo Coach Rohmat, silakan. Ya, Coach Rohmat ya. Ya, boleh dijadiin host bentar atau co-host. Kamu dengar soalnya ya, saya lupa. Business Opportunity Expo. Kami hadir untuk memberikan solusi lengkap kebutuhan bisnis Anda. Melalui program BOE, PKS membantu memberdayakan UMKM. 3 program unggulan Business Opportunity Expo. Yang pertama, presentasi dan promosi produk.
Kedua, presentasi peluang bisnis. Dan yang terakhir, peluang investasi dan pembiayaan. BOE akan diadakan serentak di 25 kota atau kabupaten dari tanggal 10 sampai 24 Oktober 2021. Berikut syarat menjadi peserta UMKM BOE. Pastikan kamu adalah warga negara Indonesia atau WNI, mengisi form pendaftaran BOE, anggota PKS dan masyarakat umum siap membuat KTA PKS, memberikan jaminan pernyataan bahwa produk atau jasa adalah halal sesuai syariah. Siap ikut serta berkontribusi memberdayakan ekonomi kerakyatan bersama PKS. Setelah itu, kamu bisa langsung registrasi pada website boepksjaktim.com. Lalu, daftar sekarang. Peserta akan mendapatkan benefit berupa seperti menjadi bagian dari UMKM binaan PKS, diberikan akses masuk ke dalam pasar kita semua, dibantu pembuatan e-katalog BOE untuk endorsing by struktur, mendapatkan akses edukasi upgrade capacity bagi pengembangan bisnis, dan yang terakhir, peluang meluaskan network bisnis dengan komunitas bisnis yang ada dalam pembinaan PKS. Yuk ikuti dan sukseskan Business Opportunity Expo untuk UMKM. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi informasi di bawah ini. Silakan Coach Rohmat. Sambil menunggu Coach Rohmat, saya ingatkan kembali untuk merename dengan format nama, kemudian formatnya adalah kuliner, strip nama, strip domisili. Kemudian untuk virtual background-nya sudah di-share di grup. Untuk yang bisa mengakses, yang menggunakan laptop silakan menggunakan. Ya mungkin Coach Rohmatnya masih dilanjut aja. Lanjut ya Mbak Dian. Mbak Erna, lanjut Mbak. Erna, silakan dilanjut. Oh ya, Coach. Ya, silakan dilanjut. Coach Rohmat tadi sudah dijelaskan? Untuk bio-nya ada trouble di jaringan sepertinya. Oh gitu. Jadi gimana nih Coach? Bio-nya masih mau dijelaskan atau sudah kita cukupkan? Kita lanjut ke materi berikutnya. Cukup. Cukup ya. Lanjut aja. Oke, baik. Berarti kita ke acara selanjutnya, yaitu materi utama yang sudah ditunggu-tunggu peserta nih ya. Mungkin sudah tidak sabar yang mendengar uraian dari Mbak Dian. Sebelumnya mohon slide biodata. Saya akan share biodata beliau ya. Bisa dilihat ya, sudah kelihatan profilnya Mbak Dian Perwitasari? Ya, Mbak, sudah. Oke, saya bacakan biodata pembicara kita. Nama Dian Perwitasari, tempat tanggal lahir di Yogyakarta 18 September 1982. Status beliau menikah dengan 4 anak. Beliau sekarang berdomisili di Condet, Jakarta Timur. Pendidikan S1 Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Kemudian pendidikan non formal, beliau pernah mengikuti Indonesia Patisserie School, Natural Cooking Club, kemudian pernah ikut kursus nih, kayaknya kursus ya Mbak Dian ya, Bogasari Baking Center. Oke. Pengalaman kerja beliau pernah kerja di Indosat, Kencana Group, perusahaan kelapa sawit, kemudian
pernah menjadi agen asuransi Astra Buana. Kalau saya boleh meringkas ya dari biodata profil beliau, tahun 2012 itu beliau mengawali bisnisnya dengan berjualan kue secara online. Kemudian 2013 mulai membuat akun Instagram, Freezy Brownies, dan fanpage Facebook. Kemudian merambah marketplace dan GoFood. Kemudian brand Mak Dian ini juga sudah didaftarkan di HKI, ya, hak kekayaan intelektual didaftarkan di Kemenkumham. Tahun bukan haki ya, Iya. bukan HKI ya, haki ya, hak kekayaan intelektual. Oke, kemudian 2020 dipercaya oleh Gramedia menulis buku resep brownies legendaris untuk usaha boga. Subhanallah. Mungkin untuk jelasnya kita setelah ini akan share video tentang beliau. Silakan. Sebelum mendengarkan materi, kita saksikan video berikut ini. Baik. Oke. Demikian video profil dari usaha dari Mbak Dian Perwitasari. Subhanallah ya, itu kuenya kayaknya teksturnya bikin pengen gigit langsung gitu ya, malam-malam kayak apa ditemenin kopi gitu ya. Mbak Dian langsung deh ya, silakan. Ini udah kayaknya udah nggak sabar ya. Nanti peserta jangan lupa kalau punya pertanyaan raise hand setelah pemaparan materi. Monggo Mbak Dian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk PKS ya yang telah berikan saya kesempatan untuk sharing. Jadi langsung aja kali ya Mbak Erna ya. Jadi awalnya saya memulai. Oh iya Mbak Dian, monggo silakan. Langsung aja ya. PPT-nya, PPT. Nih, Saya share ya PPT-nya, Mbak. Dia bikin kelas, cuma dia dibiayain sama dia yang bayar ini. Jadi saya share PowerPoint dari Mbak Dian. Sudah terlihat ya para peserta semua, Bapak Ibu? Belum Mbak, itu belum. CV. Itu Yang tertampilkan CV. Itu CV coba. Sebentar Mbak. Tadi sudah saya. Atau Mbak Dian boleh mulai. Ini awal mula tahun 2012 ya Mbak ya? Iya, jadi dulu saya awalnya tuh saya kerja di perusahaan kelapa sawit tuh selama 6 tahun tuh ya. Selama 6 tahun, terus saya akhirnya merasa bosan waktu itu. Bosan banget, akhirnya saya resign. Saya pindah ke itu AAB, Asuransi Astra Buana, itu di Garda Utuh. Saya di situ di bagian finance. Saya di situ merasa wah kok nggak berkembang gitu. Saya tuh di kantor tuh gitu-gitu aja gitu, nggak berkembang. Saya tadinya resign dari kelapa sawit itu niatnya mau melakukan perubahan. Tapi di situ saya nggak merasa mikir, oh gue nggak punya
bakat apa-apa, gue nggak punya keahlian apa-apa, sarjana komputer, tapi jujur saya nggak bisa komputer tuh. Jadi kuliah hanya makan informasi aja. Jadi kuliah saya tuh hanya bisa, tapi saya tidak tahu gitu. Kalau kata Bob Sadino tuh, kalau mahasiswa tuh di kampus itu tuh kita tuh hanya dijejelin informasi aja. Terus saya resign, ternyata saya malah masuk ke asuransi. Saya jadi pencatat riba. Di situ kayaknya bergejolak gitu. Aduh, gimana nih ya? Kok semakin lama semakin ini gaji sih gede gitu. Alhamdulillah menurut itu sih ya, menurut orang-orang sih gaji segitu tuh gede gitu. Tapi saya tidak mendapatkan keberkahan. Anak saya sering sakit, terus saya sering mengeluh. Saya bangun pagi itu, bangun subuh, bukannya karena saya mau sholat subuh tepat waktu, bukannya karena apa-apa, tapi karena saya takut telat sampai di kantor. Itu awalnya, takut telat sampai di kantor. Jadi saya merasa, kok nggak berkualitas banget gitu nih, ini hidup saya ini nggak berkualitas banget. Akhirnya semakin lama tuh kok kayaknya semakin merasa saya tuh bodoh banget gitu. Akhirnya ya udahlah, saya resign. Saya udah paham, maksudnya saya tahu riba itu seperti apa, saya tinggalkan. Insya Allah ada jalan. Jadi saya berpikir bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimanalah ada Allah. Saya nggak bisa bikin kue, saya nggak sama sekali nggak bisa bikin kue, nggak tahu tuh kue kayak apa. Ke dapur aja saya tuh nggak pernah. Akhirnya saya memberanikan diri keluar dalam keadaan saya punya hutang riba di bank. Dan suami saya juga pekerja juga, dia di notaris, nyogok-nyogok gitulah. Akhirnya kami berdua, bismillah, kami resign, dan saya waktu itu langsung kursus, ambil dengan percaya dirinya, saya ambil kursus cake yang tingkatannya agak tinggi gitu. Saya kursus, ternyata saya merasa ternyata saya salah ambil kursus ini. Harusnya saya ambil yang level bawah dulu, dan di situ saya diejek. Lo nggak bakalan bisa bikin kue ini, kue itu susah gini-gini, banyak orang yang ngejek saya. Terus saya semakin saya diremehkan, hanya dua pilihan, menangis atau buktikan dengan kerja keras. Ya udah, saya buktikan, saya bilang saya akan jadi pengusaha. Saya akan jadi pengusaha kue, saya akan punya karyawan, karena saya sarjana. Sarjana itu harusnya buka lapangan kerja, bukan cari kerja. Jadi yang utama itu dari mindset-nya. Awalnya saya nggak punya toko atau apa, terus saya berpikir gimana nih cara masarinnya. Saya belum bisa bikin kue loh, tapi saya udah berpikir gimana ya cara masarinnya. Kalau gue udah bisa bikin kue, gue mau jual kemana? Gue nggak punya toko, gue nggak punya modal. Dan di situ saya punya satu handphone tuh BlackBerry. Oh ya, ini bisa jadi toko saya gitu. Dengan PD-nya gitu, saya ini bisa jadi toko saya. Akhirnya saya belajar saya buat kue, saya kursus yang cake yang dari dasar, sampai akhirnya saya menemukan, oh ya, gue cocok di brownies. Jadi saya merasa saya cocok di brownies, saya mau tekunin di brownies. Saya mau
nge-branding diri saya di satu, saya fokus dulu satu. Saya mau dikenal dulu di brownies. Akhirnya saya namain usaha saya waktu itu Crazy Brownies. Itu dengan modal saya hanya percaya diri dan yakin. Saya meyakini kalau keahlian itu nggak perlu bakat. Keahlian itu hanya butuh pengulangan. Jadi diulang terus, hanya butuh jam terbang aja. Dan di situ saat saya baru memulai, saya udah nemu nih, saya udah bisa bikin kue. Saya coba tawarkan ke teman saya yang kakaknya punya toko. Terus saya mengajukan, ini saya punya brownies, saya mau nitip. Terus dia menghargai brownies saya, harganya sangat rendah, dan dia bilang, kamu belum punya nama, saya belum tahu kamu siapa, kata kakaknya. Saya nggak bisa menghargai brownies kamu dengan harga segini. Kalau nggak salah, pokoknya tuh rata. Dia menghargainya itu ibaratnya modal saya aja nggak cukup gitu. Di situ saya berpikir, oh jadi mereka harus tahu dulu ya siapa saya gitu. Oke, saya akan buktikan. Dan situ saya buktikan. Ternyata memang dunia ini tuh nggak adil. Mereka itu hanya melihat orang-orang yang terbaik. Yang mereka ingat tuh hanya yang terbaik. Jadi untuk semua nih, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, pokoknya yang mau memulai usaha atau usahanya baru mulai, jadilah yang terbaik, karena dunia ini tuh nggak adil. Manusia itu, masyarakat itu hanya mengingat yang terbaik. Di situ saat saya ibaratnya saya terbakar gitu ya, semangatnya, dan saya selalu melakukan yang terbaik. Apapun saya pelajari, semua saya ulang. Saya yakin saya bisa jadi pengusaha kue, saya bisa mempekerjakan orang gitu. Akhirnya ya udah, dengan modal BlackBerry saya pasang status ini, terus akhirnya ya ada yang beli. Pertama hanya dari teman-teman terdekat. Lama-lama saya mengenal Instagram. Waktu itu saya mengenal Instagram, dan satu kuncinya tuh kita tuh harus percaya diri. Kalau mau online tuh harus. Jadi gini, kalau kita mau invest di online, kita juga harus minimal punya 5 teman yang dia tuh udah jago di online gitu. Jadi kalau kita mau bisa ya bergaullah sama yang udah ketahuan gitu, oh dia nih di online nih udah seperti ini gitu. Jadi saya dengan percaya dirinya. Waktu itu saya dekati Mbak Intan, owner Vanilla Hijab. Jadi tuh kalau kita mau omsetnya sama orang itu, kita ya bergaul sama omsetnya yang gede. Kalau kita pengen omset kita 100 juta per bulan, bergaullah sama, paling nggak tuh kita berteman tuh 5 orang tuh terdekat yang kita pengenin tuh kayak apa tuh, paling nggak tuh 5 tuh teman terdekat. Itu karena akan mempengaruhi. Saya langsung deketin itu Mbak Intan Vanilla Hijab, itu saya dengan PD-nya menyapa beliau, dan akhirnya beliau alhamdulillah welcome. Dia akhirnya ngebantu saya, dia kasih unjuk sama saya, nih seperti ini kan mau jualan di Instagram. Saya kasih brownies-nya, terus sama dia di posting. Juar itu sekitar tahun 2013 atau 2014, itu follower saya tuh langsung melonjak saat di
dipromokan sama Vanilla Hijab. Dan yang saya deketin yaitu yang online-nya tuh udah ketahuan gitu. Terus kenapa ya saya tuh online gitu? Karena kalau online itu